Jadi bagaimana itu ini Bang Ulbo kelanjutannya itu masalah Ya, Tuban insya itu? Allah kita akan ada pertemuan dengan LBH arkeologi, Duria dari Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Bonang, sesepuh dan tokoh, ya. Di situ kita akan mengajukan pra peradilan, peradilan lah istilahnya, pelaporan ya, gitu ya. Untuk pelanggaran situs cagar budaya di Kanjeng Sunan Bonang dan pemalsuan makam di area Tuban dan di area Kanjeng Sunan Bonang. Seperti itu. Kenapa? Ini sangat penting bagi generasi kita yang selanjutnya. Jangan sampai setelah kita tidak ada, Pak Alawi ini mengaku-ngaku sebagai dia dari Kanjeng Sunan Bonang. Khususnya di arah Tuban dan di daerah lain. Dan semoga nanti dari Tuban itu ada kelulusan. Kalau memang itu bukan Pak Alawi di situ, ya kita robohkan. Kita ratakan, Apa Gusto? dari cagar budaya. Yuk. Juga Bang, ini saya tadi dapat kabar dari PT TikTok begitu ya. Itu Waalaikumsalam. Itu keluarga dari apa ya, Sunan Japar Sodik, Sunan Kudus itu katanya minta tolong juga diteliti karena banyak makam di Wali 9 tersebut juga bertambah. Begitu. Di mute, Gitu. Tadi di ada orang yang minta tolong untuk penelitian juga dan yang lain yang Sunan Kudus atau apa, lihat aja PT-nya gitu ya. Kalau Sunan Kudus kan namanya Japar Sodik itu ya. Itu juga bertambah itu apa makam-makam ininya baru palsunya begitu, mengatasnamakan Balawi. Minta tolong juga diteliti katanya begitu. Ya, ini teman-teman dari beberapa daerah nanti berkumpul ya. Itu kita fokus di Tuban. Tuban kita selesaikan, para tokohnya ya, otaknya ya. Itu nanti kita bongkar. Nah, dari situ nanti ada keterangan. Terutama ini yang harus hadir adalah wali TikTok. Wali TikTok itu harus hadir di Tuban karena wali TikTok ini sudah mengaku memalsukan makam 300 makam dan sudah berceramah ya bahwa ada 80 makam palsu di area Kanjeng Sunan Bonang. Jadi NKRI harus ada yang hadir. mau naik, saya diturunkan Kalau tidak hadir berarti pecundang dan pengecut. Berarti cuma omon-omon saja. Ya, untuk wali TikTok. Benar sekali, Bang. Benar sekali, mantap, Bang. Ya, harus. Wali TikTok ini saksi kunci yang bisa memenjarakan Luki Binaya. Terus Guskar mau tanya, Bang, sudah ada pelaporan semua ke Polda Mapolres kan, terutama Polres dan Polsek. Kita lagi Udah. Lanjut. Bang Gustom, izin mau nanya, apakah nanti terkait juga dengan eksistensi daripada nisan-nisan yang lama gimana Gustom? Ya itu kan nanti dari keterangan saksi, ya kan, itu ketahuan. Karena wali TikTok ini kan bilang di ceramahnya bahwa nisan itu diganti, diambil, dicuri, disembunyikan di satu tempat. Itu lihat di saya kan ada itu. Lah, itu adalah saya kunci ya, saksi ahli. Dia yang harus mempertanggungjawabkan ucapannya, mulutnya. Begitu loh. Lah nanti dikonfirmasi dengan siapa? Husain Ba'akil. Ba'akil mengatakan bahwa dia 90% memakamkan di ring 1. Nah, dua manusia ini ditemukan nanti di pengadilan. Gitu loh. Nah, itu nanti terjawab otaknya siapa. Tinggal wali TikToknya ini pengecut atau tidak. Akhirnya pengecut atau tidak. Kalau memang demi bangsa dan umat, dia harus hadir di Tuban gitu. Demi Nusantara. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita ini tidak boleh tebang pilih teman-teman ya. Jadi kalau ada orang jahat, ya kan, orang jahat di tempat kita, orang yang sudah melakukan kejahatan di tempat kita,
ya kita harus minta pertanggungjawaban. Selesai. Itu saja. Demi siapa? Demi anak turun kita, demi generasi yang akan datang. Jangan kita jadi dajjal. Cuma mata satu melihat, cuma mata satu salah. Tok, kan itu. Yang lain di dalam diri kita salah. Kita nggak mau. Karena itu sudah dilarang sama Gusti Allah. Berbuatlah adil. Gitu. Jangan sampai kebencian kita sama satu golongan, kita tidak bisa berbuat adil. Seperti itu. Itu perintah Gusti Allah, bukan mulutnya Gus Tom, bukan mulutnya Leut. Gusti Allah yang memerintah. Adillah kalian. Pada siapa? Walaupun pada musuh kita. Itu loh. Begitu teman-teman. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Wali. Monitor Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah sidangnya sudah digelar belum? Sudah sampai pengadilan belum? Sabar ya, yang namanya saksi kunci itu akan membeberkan nanti di ruang pengadilan. Begitu teman-teman, tenang aja. Nggak mungkin saya akan bocor rewer-rewer di medsos, nggak mungkin. Data-data semua tersimpan rapi. Mantap. Harus hadir di Tuban, harus. Pak Wali, kalau harus. ada yang beli misalkan 10 miliar, dikasihin nggak datanya ke saya? Saya itu sebelum fokus di beberapa data-data atau informasi pemalsuan makam, begitu saya bikin. Tapi pertanyaan gini loh, saya nggak mau diplomasi. Sebentar. Saya itu nggak mau diplomasi di masalah ini ya. Sebenarnya kalau niat ingin meluruskan kebenaran, ya kan. Kenapa tidak dari dulu? Baru ada sayembara 1M. Yang bicara dibesarkan. Sedangkan Bang Lembu ketembak. Enggak ngerti kodrat irodat Allah. Udah jangan diungkapin itu dah. Sebentar. Kang Dadang, sebentar, jangan dipotong dulu. Bahwa Wali TikTok ini itu sudah tahu bahwa ada pemalsuan makam di area Kanjeng Sunan Bonang. Dari dulu. Kenapa harus sekarang? Berlarut-larut seperti ini. Untuk apa ini tujuannya? Harus kita pertanyakan. Kenapa tidak langsung melaporkan? Itu pertanyaan saya. Ya. Ilmu kodrat irodat itu. Biar umat ini tidak terpontang-panting. Kenapa harus sekarang? Sudah geger ada 1M. Kemana dulu? Sibuk menghujat sana sini, sibuk ceramah di sana sini. Padahal punya dosa yang harus diselesaikan di sini. Ada kesatu kedoliman dia diam. Seharusnya dia datang ke kantor polisi. Saya ini tahu, ini makam palsu, pembodohan umat. Apa yang ditakuti? Apa? Saya nggak butuh diplomasi, aksi di sini demi umat dan bangsa. Wallahi, kalau dia tidak datang ke Tuban, saya yang akan melakukan sendiri. Demi umat, demi bangsa ini. Masalah ini harus selesai hari ini. Kalau kita sudah mati, nanti siapa yang meluruskan ini? Kenapa harus ada 1M baru teriak-teriak? Kenapa harus menyuruh saya? Wes, omongmu wes. Itu. Ya, baik. Di tahun 2024, tepatnya bulan Juli, saya bersama Kiai Imad, Kiai Ansori, ada Raden Wijaya dan teman-teman sudah tabayun sama Yayasan Sunan Bonang. Sebelum kita rombongan ke sana, kita sudah melakukan persuratan lewat pengurus PWI Jawa Timur. Arsipnya masih ada. Maksud saya, dua hal ini sebagai bukti saya sudah melangkah jauh sebelum Husein melakukan informasi melalui video.
Perlu dipahami ya teman-teman ya. Artinya saya nggak diam, saya menantang sendiri sayembaranya si Husein Baagil. Kenapa? Kok menyuruh saya kenapa? Pertanyaannya. Loh, sampean kan ketika ngomal, Gustom ini ada informasi Husein melakukan sayembara. Piye sampean arep mbok respon po piye gitu loh. Loh lah iya, kenapa? Kenapa kok seharusnya ada VT itu, sampean itu langsung nanggapi. Aku bisa membuktikan 80 makam yang sudah dipalsukan oleh Pak Alawi. Datang langsung. Ya kan saya punya sampean, punya beberapa orang, kecuali orang-orang yang lain nggak mau. Apa dengan saya? Saya siapa? Saya tidak siapa-siapa saya ini. Oh, nyesel merespon Husein. Benar, nyesel, saya tidak nyesel. Benar itu Gustom, benar sekali, mantap. Saya tidak nyesel saya, karena ini yang saya tunggu-tunggu memang. Oh. Saya tidak nyesel, sedikit tidak nyesel. Tidak nyesel. Yang saya sesali cuma satu kemarin. Gitu loh. Kenapa nggak datang atas alasan Kiai Ansori? Apakah ada hubungannya sayembara ini dengan Kiai Ansori? Sangat berhubungan. Apakah dia panitianya Pak Akil? Kiai Ansori itu tokoh Tuban, kawan lama yang masih saya hormati, sehingga saya butuh koordinasi gitulah. Kan koordinasi bisa langsung Kiai Ansori bersama-sama nanti. Yang kedua, per tahun 2024 secara resmi PWI juga sudah melakukan persuratan. Saya tahu itu, saya tahu. Yang draftnya juga saya tahu. Dulu waktu itu rame-rame, waktu itu tidak ada yang ngangkat Kanjeng Sunan Bonang, saya yang ngangkat pertama kali. Ya udah, sampean lebih hebat dari semuanya gitulah. Enggak, saya memang ada inisiatif itu. Nggak tahu waktu ziarah ke Mbak Bonang melihat itu, hati saya kok ya Allah, ini kok ada Pak Alawi segini banyaknya. Karena saya terakhir itu tahun 2002 sowan ke beliau, dan alhamdulillah waktu sowan ke beliau itu, dari gapura mau masuk ke Cungkup itu, saya dipanggil oleh juru kuncinya. Dipanggil sampai teriak-teriak. Terus saya dekati, ada apa Pak? Jenengan ditunggu, silakan masuk. Saya hari itu masuk, saya ke Kuncup. Wallahi saya masuk ke Kuncup itu. Hari itu saya diizinkan oleh Mbak Bonang untuk bertemu di dalam Kuncup. Itu masih nisannya itu lama-lama jalan pun harus hati-hati. Karena kita diajari jangan sampai melangkahi makam kan gitu. Nah, terus lama saya nggak sowan kan gitu. Itu baru 2004-an saya sowan gitu. Awal-awal tahun 2004 itu saya sowan. Loh, kok kayak gini ini? Terus saya bikin VT. Terus di situ Mbak Alawi berkomentar dan semuanya komentar. Akhirnya alhamdulillah dari Ndoro Aryo ya, Ndoro Demit itu melakukan gerakan melaporkan sampai ke Cagar Budaya dan sebagainya. Bahkan ada seorang Mbak Alawi ya kan, yang dari Marga Arjubri kalau nggak salah, itu juga pernah melaporkan tentang pelanggaran Cagar Budaya. Siap memberikan bukti-bukti saat itu. Tunggu Kang, sabar. Tim kita lagi melaporkan pelanggaran Cagar Budaya di area Kanjeng Sunan Bonang. Itu sebenarnya saya terus ya, wallahi minta pertanggungan Mbak Wali TikTok ini. Tapi saya ditahan saat itu. Belum waktunya. Akhirnya apa? Ya Gusti Allah membuka. Akhirnya Mbak Wali TikTok ini dalam ceramahnya menyebut bahwa di area Kanjeng Sunan Bonang ini ada 80 makam yang sudah dipalsukan dan nisannya disembunyikan dan tahu tempatnya sesuai dengan ceramah VT saya itu. Itu sudah saya gregetan itu, mau saya kejar itu, tapi ditahan aja terus. Oke, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah akhirnya keluarlah
apa namanya sayembara 1M ini. Saya tidak tertarik wallahi dengan 1M-nya. Mau saya diam saja. Akhirnya di Komal ketemu menyuruh saya, langsung saya ambil lek. Saya minta pertanggungjawabannya dia. Lah, tapi ada hikmahnya juga. Karena saya nggak datang itu karena Mbak Wali TikTok ini nggak mau datang. Alasannya nggak boleh Kiai Ansori. Lah, disitulah terungkap lagi terduga pelaku adalah Husein Pak Akil dengan mengatakan 90% saya menguburkan di sini. Alhamdulillah ada lagi. Nah inilah nanti bahan-bahan kita untuk meluruskan sejarah. Yang tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu. Nah ini ada ini dibakar lagi ini. Saya nggak tahu. Ini ada makam Kanjeng Sunan dibakar itu. Saya itu enggak tahu kalau dengan Mbak Kanjeng Sunan Bonang itu kayak dekat sekali gitu. Kalau saya ziarah itu kayak pulang ke rumah saya. Wallahi saya loh, sampai mau nangis saya. Wallahi kalau ke sana itu. Bahkan banyak orang ingin masuk sampai nyogok, sampai menjual jabatannya, hanya ingin masuk ke kuncup. Saya itu dipanggil oleh juru kuncinya. Dari jauh itu para gapura mau masuk itu kan ada kalau sekitar 10 meter atau 15 meter. Sampai teriak-teriak beliaunya waktu itu. Terus saya dekati, jenengan ditunggu, masuk ke kuncup. Masuk saya. Itulah momen istimewa saya waktu itu. Makanya hari ini saya terketuk hati untuk meluruskan sejarah yang sudah dibelokkan di sana oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Walaupun saya sendirian. Tapi yakin alhamdulillah Gusti Allah mengirimkan para malaikat-malaikatnya. Teman-teman yang berbentuk teman-teman setia ini. Yang punya semangat untuk meluruskan sejarah ini. Insya Allah kita secepatnya melaporkan masalah ini. Pelanggaran cagar. Nanti jangan lupa juga ke Kodim sama apa namanya Dandim ya, atau ke Ramil setempat supaya lebih aman. Nah. Oke, siap. Mana itu tadi Wali TikTok? Itu video saya dilihat, di-download, disimpan. Nanti suatu saat dibutuhkan teman-teman bisa megang bukti itu ya. Itu harus dipertanggungjawabkan loh omongannya. 80 makam. Iya, Guskar juga pernah dengar dari Wali TikTok ucapan Ya, TikTok. itu jangan sampai adu domba loh. Hasutan itu. Delik hukum juga loh itu. Benar. Makanya hati-hati lisan ini. Tapi sebagus-bagusnya kita menipu. Gusti Allah itu maha segalanya. Kalau sudah kun fayakun terbukalah semuanya. Seperti yang waktu itu di Gresik juga kan, gara-gara gigi 9 makam di situ kan. Di Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ya, Komite Mojokerto.